Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini sinkronus yang pertama setelah kita mengikuti UTS ya. Untuk materinya sudah saya share di Sunan. Materi yang pertama terkait dengan penganggaran modal. Oke. Nah, share-nya sudah muncul ya. Penganggaran modal dan Sudah. estimasi arus kas. Nah, ini Anda diminta untuk menentukan atau mengestimasi. Estimasi itu kan perkiraan ya. Kira-kira arus kas perusahaan itu nanti berapa. Nah, teknik penganggarannya dikenal dengan capital budgeting. Apa sih capital budgeting? Capital budgeting itu adalah suatu penganggaran di mana ketika Anda mau menginvestasikan dana untuk dibuat sebuah misalnya proyek. Nah, di sini sudah ada contohnya, ada sebuah perusahaan seperti apa, apakah dia akan membuat produk baru. Di sini adalah PT Indofood ya, mau bikin produk baru, kemudian ataukah mengganti alat yang lama menjadi alat yang baru, itu kan membutuhkan dana yang besar. Nah, tentunya untuk mendapatkan dana yang besar itu kan perlu analisis, perlu perhitungan yang akurat. Nah, itu proyek tersebut harus dianalisis. Caranya bagaimana membuat proyek investasi tersebut? Nah, ini kan Anda belum menjalankan usahanya, baru mau menjalankan sehingga Anda perlu analisis. Nah, analisisnya ini ada beberapa tahapannya ya. Intinya adalah Anda harus menentukan arus kas. Ada arus kas keluar dan ada arus kas masuk. Nah, ini nomor 23 namanya arus kas masuk. Arus kas keluar adalah arus kas yang Anda keluarkan untuk membuat sebuah proyek tersebut. Kalau arus kas masuk itu adalah arus kas yang Anda terima setelah Anda menginvestasikan dana Anda. Nah, ini sudah ada rumus-rumusnya. Poin saya di sini adalah ini, estimasi arus kasnya sudah ditentukan di sini, sehingga Anda baru bisa menganalisis. Karena untuk menganalisis itu Anda butuh yang namanya arus kas. Poin saya di sini ya, tahun 0 ini investasi Anda, karena ini adalah dikurung, berarti Anda mengeluarkan dana $100.000. Estimasinya ketika Anda mengeluarkan dana $100.000, itu tahun pertama akan terima uang 34.000 sekian. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, Anda diminta untuk menganalisis kira-kira ketika saya mengeluarkan dana 100.000 ini nanti, saya itu layak enggak? Akan mendapatkan keuntungan yang besar enggak? Apakah perusahaan saya nanti akan bertahan lama enggak ya ketika saya mengeluarkan dana 100.000 ini, dengan setiap tahunnya saya akan terima uang sekian. Nah, bagaimana langkahnya? Itu kita masuk ke teknik yang selanjutnya, yaitu teknik penganggaran modal. Apakah share-nya sudah muncul ya ini ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, di sini metodenya ada banyak. Jadi untuk menganalisis proyek tersebut, itu langkahnya ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Ya. Dari 6 teknik ini, nanti yang kita pelajari saya hanya A sampai D. Itu sudah cukup. Ya, untuk yang E dan F itu hanya tambahan ya. Yang penting Anda bisa A, B, C, D itu sudah luar biasa. Nah, apa sih A? Nah, payback di sini sudah saya analisiskan ya, sudah saya beri kasus juga. Nah, ini sebuah perusahaan Indorama di bidang sarden ikan ya. Arus kasnya ini itu saya ambilkan dari bab yang sebelumnya. Jadi bab sebelumnya itu fungsinya adalah menentukan arus kas yang diterima perusahaan. Asumsinya sama ini. Ya. Kemudian Anda diminta untuk menganalisis layak enggak sih usaha sarden tersebut. Di sini pakai yang payback dulu ya. Kalau payback period itu dia tidak menggunakan suku bunga, dia tidak menggunakan diskonto. Jadi dia hanya menggunakan arus kas. Ini sudah saya ilustrasikan pada tahun keberapa dia akan balik modal. Di sini tahun ke-0 dia keluar dana 100.000,
tahun pertama ada kas masuk, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, umur ekonomisnya di sini kan diasumsikan 4 tahun. Payback diterima ketika hasilnya itu kurang dari umur ekonomisnya. Nah, kalau di sini ya hasilnya adalah pada tahun kedua lebih. Ya, bagaimana sih lebihnya? Ini sudah ada perhitungannya. 2 tahun lebih, lebihnya adalah 8 bulan. Kalau payback-nya ketemu 2 tahun lebih 8 bulan, itu kan asumsinya kurang dari 4 tahun, sehingga investasi tersebut keputusannya adalah layak. Nah, di sini sudah saya kasih bold, sudah saya kasih tanda tebal di sini, bahwa ini, jika jangka waktu pengembaliannya itu lebih cepat dibanding dengan perkiraan umur ekonomisnya, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Oke, ini tahap pertama ya, payback. Kemudian yang NPV, ini juga sudah Anda pelajari di materi sebelum UTS ya. Nilai waktu uang, berarti Anda harus menentukan uang sekarang dengan uang masa depan itu pasti nilainya berbeda. Ini ada langkah-langkahnya ya, bisa Anda pelajari. Saya hanya mengambil kesimpulannya aja, masih dengan soal yang sama, masih dengan kasus sarden ikan. Kalau yang tadi menggunakan metode PP atau payback, yang sekarang kita menggunakan metode NPV. Di mana metode NPV ini mengisyaratkan bahwa jika hasilnya itu positif, maka investasinya itu layak. Nah, di sini sudah saya hitungkan, ketemunya adalah positif 10.000 sekian. Artinya NPV-nya positif, investasinya layak untuk dijalankan. IRR juga sama. Ini sudah ada perhitungannya. Juga sudah ada kesimpulannya. Ini yang saya tebal itu adalah teknik untuk pengambilan keputusannya. PI juga sama. Nah, ini bisa Anda pelajari sendiri. Jadi dari A sampai 6 itu saya hanya fokus di A sampai 6, A sampai F ya. Saya fokusnya di A sampai D. Oke. Nah, di sini saya juga punya software. Punya software ini bisa nge-link ke web. Tapi link ini itu hanya berlaku untuk satu UKM batik ya. Ini sudah ada alamatnya, bisa Anda copy paste. Oke, yang warna biru ini ya. Nah, tutorialnya bagaimana? Tutorialnya juga sudah saya buatkan. Tinggal Anda ikutin aja. Oh, ini kenapa ini kok nggak bisa? Oh, nggak pakai tes. Oh, maaf, tadi alamatnya nggak pakai tes ya. Ini SIKF aja. Wah, ini kenapa nggak bisa? Oh, ini lagi trouble ya websitenya. Saya punya satu lagi website. Mungkin bisa Anda lihat di Sunan, ini terbaru ya, kelas C. Nah ini, nanti bisa lihat di Sunannya masing-masing ya. Saya punya web baru, SPKUI, ini yang buat BI. Jadi di sini secara otomatis ya, ini Anda tinggal menunjuk jenis usahanya apa. Ada kerajinan mebel, ini saya klik aja ya. Misalnya, Anda pengen usaha mebel. Ya, di sini ada caranya secara otomatis, artinya Anda tinggal memasukkan angka-angka, nanti PP, NPV, dan kawan-kawan akan muncul secara otomatis. Ini ya, ini sudah muncul ya di share, sudah kelihatan ya. Kalau yang saya sampaikan tadi itu kan Anda harus menghitung manual satu persatu dan jelimet sekali. Nah, di sini saya punya websitenya BI itu tinggal memasukkan angka secara otomatis ya. Nah, ini Anda
mau jualan apa, misalnya di sini kan ada secara otomatis tinggal Anda masukkan aja, ini angkanya bisa dirubah, bisa diganti-ganti. Nah, ini bisa diganti misalnya katakanlah 300. Oh, ini nggak bisa. Yang warna putih ya, misalnya harga bambunya 5.000. Nah, ini nanti berubah semua. Saya bisa menunjukkan hasil akhirnya aja ya. Ini kan tahapan-tahapannya. Nah, di sini di kelayakan. Oh, berarti harus satu langkah ya. Nah, ini biaya operasionalnya. Ini sumber dananya, nanti sumber dananya bisa ngutang dari bank atau pakai modal sendiri. Nah, ini laporan laba ruginya. Mungkin bisa nulis di chat ya bagi yang bingung. Nama sama NIM sama pertanyaannya. Oke, yang Anda lihat itu yang poin 9 tentang kelayakan. Bukan, yang poin 8 ya, arus kas berarti. Oke. Nah, ini. Ya. Secara otomatis di sini sudah muncul hasil NPV-nya berapa, IRR-nya berapa, PP-nya berapa. Kalau yang masih bingung tuh NetBC ya, NetBC bisa Anda hilangkan nggak apa-apa ya. Anda bisa mengenal 3 NPV, IRR, dan PP period. Gitu. Kalau tadi kan langkahnya panjang sekali, ya. Kalau ini tinggal memasukkan angka, secara otomatis akan muncul. Gitu. Hari ini ada tugas nggak ya? Saya belum lihat sunannya. Pertemuan ke-11. Di ini, di halaman terakhir, ya, di bab teknik penganggaran modal itu ada tugas, ya. Silahkan ini Anda kerjakan. Tapi di situ belum saya munculkan tugasnya ya. Tapi di sini sudah muncul di MS Word-nya. Nah, silahkan nanti Anda bisa lihat ini YouTube saya lagi. Ini nanti saya upload ya. Jadi ketika Anda masih bingung, silahkan nanti bisa buka YouTube saya. Bagaimana langkah untuk menentukan PP, bagaimana langkah menentukan NPV, bagaimana langkah untuk menentukan IRR. Nah, itu bisa Anda ulangin lagi, bisa lihat dari YouTube. Kalau nomor 2 ini nanti websitenya masih down, berarti nomor 2 tidak usah Anda kerjakan, Anda kerjakan yang nomor 1 aja. Ya, 3 ini. Gitu. Oke, Mbak Sri Rezeki mana ini? Oke, agak keras Mbak, saya nggak dengar. Ya Bu, terus saya mau tanya, itu kan kalau sumber dana dari bank itu kan ada bunganya ya Bu? Itu Saya nggak terlalu jelas Mbak, agak lebih keras lagi Mbak. ada mesin Bu di sini, ada diesel jadi nggak terlalu kedengeran. Agak keras lagi coba. Bu, saya mau tanya, itu kan kalau di sumber dana itu dananya dari bank, kan Iya, kalau bank itu ada bunganya ya Bu, ada cicilannya per bulan iya. biasanya. Mm-mm. Itu mempengaruhi putusan akhirnya enggak Bu? Sangat, sangat. Tentang perhitungan. Iya. Ini sudah saya ini Mbak. Contoh soalnya ya, kan di sini kan ada diskon rate. Diskon rate itu artinya kan suku bunga. Saya soalkan, di soal itu kan 8%. Ketika diskon rate-nya itu saya naikkan, katakanlah 12%, pasti nanti keputusannya mungkin berbeda.
Kalau yang bicara payback, itu kita tidak perlu bicara suku bunga, tapi kalau kita bicaranya NPV, IRR, nah itulah yang butuh suku bunga. Itu sangat berpengaruh sekali. Tapi ketika Anda menggunakan PP, itu suku bunga tidak ada kaitannya, karena tidak pakai nilai waktu uang. Gitu, gitu Mbak Sri? Paham? Baik Bu, terima kasih. Baik, oke. Nama sama NIM-nya sudah ditulis ya? Yang lain, silahkan. Mbak Sri, nama sama NIM-nya ya. Ada pertanyaan nggak? Baik yang menggunakan web ataupun yang menggunakan rumus manual. Silakan. Atau nggak mudeng ya, mau ditanyain apa? Karena terlalu rumit perhitungannya. Sri Rezeki. NIM-nya 1, 2, 3 ya Mbak ya? Iya Bu. Mbak Sri sudah mencoba mengerjakan? Belum Bu. Belum ya. Selesai kuliah ini, silahkan Anda praktekkan ya. Di SPK UI itu banyak sekali pilihannya kok. Nggak cuman bambu. Nah ini Anda masuknya di komoditi. Itu ada industri, berarti ini manufaktur, kemudian ada jasa, kemudian ada perdagangan, ada perikanan, ada peternakan, ada tanaman pangan, ada perkebunan. Nah, ini bisa pilih. Kalau yang manufaktur ya ini industri. Kebanyakan itu di industrinya ya. Bagaimana? Ada pertanyaan enggak sebelum saya tutup ya? Karena waktunya juga terbatas. Dulu saya mau tanya. Iya. Itu yang di file kan yang IRR kan ada PVIV 15 sama 20%. Itu tuh dari mana, Bu? Yang 0,870, Halaman berapa, Mbak? 0,756. Halaman IRR apa NPV? IRR. IRR ya. Yang mana? Halaman berapa? Yang contoh itu loh, Bu, yang IRR yang contoh. Ini. Ya. Jadi gini, yang Heeh. namanya IRR itu kan sistemnya dia pakai trial and error ya. Trial itu adalah sistem coba-coba. Artinya kita mencoba-coba suku bunga berapakah yang sesuai dengan investasi Anda. Di sini kan kita trial kan antara ring 15 sampai 20. Harapannya di ring 15 sampai 20 itu kita sendiri yang menentukan. Jadi begini, IRR 15 bukan IRR ya, suku bunga 15% ini itu yang disyaratkan oleh bank. Atau 20-nya ya. Misalnya begini, bank itu mensyaratkan suku bunganya adalah 20%. Maka kita harus mencari trial and error-nya. Di sini saya asumsikan 15 dan 20. Kita bandingkan. Ketika dengan PVIF 15%, kita bandingkan dengan PVIF 20%, hasilnya kan tadi investasi kita yang kita keluarkan kan 100.000 ya. 100.000 itu kan berarti di tengah-tengah 104 dan 94. Nah, itu yang namanya trial and error. Jadi Anda harus bisa memprediksi, karena judul yang sebelumnya kan estimasi. Estimasi itu kan sebuah prediksi. Anda harus mampu memprediksikan pada prosentase berapa investasinya itu ada yang di atas atau di bawah. Fungsinya apa? Untuk mencari IRR-nya, karena IRR-nya kan 100. Mbak siapa tadi yang bertanya ya? Galuh, Bu, saya. Ya, Mbak Galuh. Gitu caranya Mbak Galuh. Paham enggak?
Itu yang saya tanya itu cari, itu kan ada 0,870 kan Bu, Ya. itu dari mana? Nah, ini ada tabel. Anda di NPV kan saya kasih tabel, Mbak. Atau Anda bisa pakai rumus 1/1 plus R pangkat N. Di ini, saya punya tabel di NPV. NPV itu pertemuan ketiga. Nah, ini Mbak, download aja ini. Masih kan punya Anda? Nah, Anda cari yang PVIF. PVIF ini kan. Nah, PVIF-nya kita cek. PVIF-nya itu kan 15%. Ya, kita cari di sini. Pada tahun pertama, berapa Mbak? Ini lihat. Angka berapa ini? 34 itu Bu. Bukan, ini loh 15%, ya kan? Pada tahun pertama, ya, angka berapa? 0,870 itu. Iya. Terus hasilnya yang tadi benar enggak? Hasil yang Ini kan tadi tanya 0,870 dari mana, Bu? Nah, itu hasilnya dari tabel tadi, Mbak. tadi yang Bu tadi jenengan sempat nge-share tabelnya. Iya. Di punya saya tuh nggak ada ya nge-lag kayaknya. Hmm? Yang lainnya Kayaknya kelihatan di tadi kan tabel saya. nggak Ini ada Bu. tabelnya kelihatan enggak? Nggak ada Bu. Oh, tabelnya enggak. Bentar, saya stop. Ini dari Sunan pertemuan ketiga ya. Kan ada tabel tuh. Nah, silakan downloadnya di situ. Nah, muncul enggak tabel saya? Iya Bu. Nah, sebelumnya itu saya ngambilnya dari sini, Mbak. Pertemuan 3 yang nilai waktu uang kan ada tabel ini. Ya kan? Kelihatan enggak ini Sunan saya? Iya Bu kelihatan. Nah, ini diklik aja. Oke, ini kan Maret ya. Ini kan tabelnya banyak. Ini kan EVIF. Anda cari yang tabel PVIF. Nah, ini kan. Suku bunga berapa, Mbak Galuh? 15%. Ini kan berarti 15 kan ya? Iya. Cari tahun ke berapa, Mbak? Tahun 1. Nah, tarik garis ke kanan. Angka berapa ketemunya? 0,870. Sama nggak dengan di materi saya? Oh iya Bu. Dan seterusnya. Kalau yang 20% juga sama. Kita cek ya. PVIF 20%, ketemunya 0,833. Oh iya, tadi saya share-nya nggak. Oh, oke. Nah, 20% ya. Nah, tahun pertama berapa, Mbak? 0,756. Loh, mana 0,756? Tahun pertama loh, ini loh. Nah, kursor saya coba dicek. Berapa ini? Bentar Bu. 20%. Ini kursor saya. Lihat. Bentar Bu, bentar. HP. 0,833. Ya. Sama nggak dengan MS bet-nya tadi? Nah. Sama kan? Oh iya. Ya, dan seterusnya. Makanya tabel di NPV di pertemuan ketiga silahkan di-download. Ini kalau kita pakai tabel, sebenarnya bisa pakai rumus 1/1 plus R pangkat N. Ya, itu berarti pakainya Excel. Oke, saya contohkan yang pakai Excel. Excelnya sudah muncul belum? Belum. Sudah, Bu. Ya, berarti kalau mau pakai rumus sama dengan 1/1 plus 15% ya. 15 itu berarti 0,15 pangkat
Pangkat 1 berarti ya, karena tahun pertama. Ya, ini karena Excel bisa saya buletin. Jadinya 0,870. Kita cek lagi di sini. Oh, habis. Sama kan hasilnya? Iya, Bu. Ya, gitu caranya. Oke, Mbak Galo nulis di chat ya. Silahkan yang lain. Ya, Mbak. Putus-putus nih suaranya. Yang Gimana? itu Putus-putus, Mbak, suaranya, Mbak. 34. Duh, sempat mati lagi. Mbak, ulangin lagi coba. Saya masih bingung yang arus kas. Mm-mm. Yang tadi 34.432 ke belakang itu dari mana, Bu? Halaman berapa sih, Mbak? Ini. Nah, itu di situ ada. Iya. Ini kan kita asumsikan. Yang namanya estimasi itu kan perkiraan ya, berarti Anda perkirakan tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat. Jadi Anda harus bisa menentukan. Bagaimana ini cara menentukannya? Itu kan kita pelajari di ini bab 7. Nah, ini kan saya skip tadi di pertemuan ke-7 ini ada langkah-langkahnya, Mbak. Karena di bab 7 itu kan hasil akhirnya kan ini. Hasil akhirnya ini, ya kan? Baru kita pindah ke bab 9 gitu. Oke, Mbak, gimana? Terus itu yang apa? Kumulatif tuh loh, Bu. Anda sebut aja metode apa? Arus kas kumulatif. Arus kas kumulatif. Iya, itu yang materi apa? Karena kan ini apa metodenya kan banyak. Mau yang PP atau yang NPV atau yang IRR. Yang PP. Nah, gini, enak. PP, kenapa yang PP? Itu masih bingung juga yang arus kas kumulatif. Ya, gini. Kita asumsikan kas keluar. Jadi gini, Anda ngeluarin dana kan 100.000, ya kan? Terus Ya. sudah terjadi apa belum sih ini sebenarnya? Usahanya? Sudah. Belum. Jadi jangan keliru dulu. Jadi ceritanya ini tuh Anda belum punya usaha, mau memperkirakan ya, tahun ini saya keluar dana 100.000. Tahun depan, ke depannya lagi, itu kan belum terjadi, ya kan? Karena belum terjadi kan otomatis Anda memprediksikan, Anda memperkirakan tahun pertama saya dapat uang sekian, tahun kedua sekian, dan seterusnya sampai tahun yang Anda tentukan. Nah, bagaimana cara menentukan tahun 1, 2, 3, 4? Itu dipelajarinya di materi sebelumnya, Mbak. Yang tadi saya ceritain tadi, di bab 7. Sampai sini paham nggak? Masih bingung kok, Bu. Lah, nek bingung, berarti bab 7 Anda harus paham dulu. Di ini, di materi ini harus mudeng se, ya. Intinya gini deh, bab 7 itu anggap aja Anda sudah paham. Intinya adalah ini, arus kasnya itu harus ketemu, ngono wae, Mbak. Kamu kalau mikir arus kasnya itu susah, ya nanti untuk menghitung investasi selanjutnya ya susah. Pokoknya ini pegangan Anda, ya. Karena Ya. ini ada langkahnya panjang sekali di atas. Sampai sini pegangan Anda paham nggak kata kuncinya? Ya. Paham, Bu. Kalau Anda sudah paham, barulah kita masuk ke PP. Ya. Data yang tadi kita masukkan ke sini. Tahun pertama dapat uang 34.000 sekian. Artinya kan belum nutup 100.000. Ya kan?
Tahun kedua dapat uang 39.000. Kalau saya totalkan tahun 1, tahun 2 kan baru ketemu 73.000. Kan ini masih jauh dari 100.000. Tahun ketiga ketika saya jumlahkan lagi itu 113.000. Lebih atau kurang dari 100.000 berarti ini Mbak tahun ketiga. Lebih. Nah, kalau lebih kan berarti ya, saya ilustrasikan di sini. 113.000-nya kan di tahun ketiga. Kalau payback itu kan berapa lama yang dibutuhkan supaya uang 100.000 itu kan ketutup semua. Berarti dia di rank ini, Mbak. Berarti kan di 2 tahun lebih. Nah, lebihnya berapa? Lebihnya itu kita hitung dengan rumus di bawahnya. Bagaimana perhitungannya? Ini sudah ada semua. Kalau dia di sisi ini berarti di 2 tahun ya lebih 8 bulan. Sedangkan umurnya tadi diasumsikan adalah 4 tahun. Kalau hasil PP-nya itu kurang dari 4 tahun, diasumsikan dia layak untuk dijalankan. Kan artinya dia belum usaha, dia baru memperkirakan. Nanti kalau saya keluar dana 100.000, selama 4 tahun saya dapat uang sekian, itu kira-kira saya harus enggak sih menjalankan usaha ini? Dan ternyata ketika dihitung secara kuantitatifnya layak. Ya sudah, kalau layak silahkan Anda investasikan dana Anda. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih. Kalau nggak paham ya nanti bisa lihat YouTube saya lagi ya, bisa diulang-ulang lagi. Oke, yang lain. Ini waktunya sudah hampir mau habis ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa ditanyakan lewat WA. Ya, yang terakhir tadi yang bertanya, chatnya belum saya tulis ya. Yang terakhir Mbak Safira, Mega ya. Iya, Bu. Oke, saya kira itu ya materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti saya share di YouTube ya. Silahkan mengerjakan tugasnya, kalau ada apa-apa bisa tulis di WA. Di WA grup ya, jangan WA pribadi. Kalau WA pribadi pasti jarang saya balas. Kalau di WA grup pasti akan saya balas karena yang lainnya bisa baca semua. Gitu. Cukup sekian pertemuan dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan, selamat mengerjakan tugas dari saya. Jangan lupa absen hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.